Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Online bersama saya Yogi dan saya Gus Robin, spiritual detector and the peaceman. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Di episode kali ini kita akan bahas tentang sedulur papat atau sebutannya di Bali itu adalah kande empat ya. 4 saudara kita, saudara gaib yang bersama kita dari lahir ya, Gus Robin. Ini gaib ya. 4 saudara gaib ya, dimana 4 ini kan ada yang menjadi pencatat perbuatan baik, pencatat perbuatan buruk kita, terus yang mempengaruhi yang sifat baik dan sifat buruk dari kita gitu ya. Jadi kita itu ada saudaranya sejarah gaib. Oke, Gus Robin, apa sih sebenarnya ini sedulur papat? Ya seperti sudah dijelaskan, kalau di Bali itu adalah kande empat. Untuk penjabaran bahasa Indonesia adalah saudara 4 yang kita bawa sejak kita lahir. Itu adalah lapisan roh. Di dalam tubuh ada lapisan roh, ada kunci roh. Kunci roh manusia berada di ini, di tengah-tengah hulu hati. Di hulu hati. Hulu hati ini kuncinya ada di sini, di tengah-tengahnya. Bentuknya seperti apa kuncinya? Apakah bentuk cahaya? Dia nggak berbentuk seperti lubang kunci gitu nggak? Bukan. Kira kayak seperti lubang kunci gitu. Lebih ke bentuk cahaya. Di dalam cahaya itu ada satu titik putih. Sebesar apa? Sebesar kecil. Kalung nggak? Sebesar kalung mutiara itu nggak? Sejarum. Oh, kecil sekali ya. Kecil jarum. Jika itu terbuka kunci rohnya, roh kita keluar, jiwa kita terlepas. Fungsi jiwa ini untuk melindungi roh yang tadi itu ya, 2 jiwa yang tidak akan mungkin keluar dari tubuh, pencatat kebaikan dan pencatat kematian. Nah, 2 jiwa yang ini bisa keluar dari tubuh dan bisa masuk tubuh lagi. 2 jiwa ini, jiwa baik dan jiwa jahat. Fungsi jiwa baik dan jiwa jahat sebagai penyeimbang dalam kehidupan. Jiwa baik fungsinya agar kita menjadi baik. Nah, jiwa jahat agar kita punya rasa marah, nafsu, impian atau segalanya yang berhubungan dengan duniawi. Jiwa jahat ini berhubungan dengan duniawi. Apapun yang berhubungan dengan duniawi, jiwa jahat ini yang punya sifatnya. Ya, sifatnya. Jiwa baik ini berhubungan dengan Tuhan. Apapun yang berhubungan dengan Tuhan dan perbuatan baik, dia. Jika tidak ada jiwa jahat dalam tubuh, maka manusia itu monoton. Nggak ada nafsu, nggak ada keinginan berlebihan, nggak ada keinginan hidup. Keinginannya adalah Tuhan, alias menjadi patung. Seperti orang memang sih bagus, tapi kan manusia butuh hidup. Kalau nggak ada nafsu, yang nggak bisa nikah. Fungsi nafsu itu untuk nikah. Fungsi kita marah itu juga ada, karena ada gejolak jadinya. Tapi tidak boleh berlebihan. Manusia ini kebanyakan berlebihan. Ketika mati, yang tersisa di dunia ini adalah jiwa baik dan jiwa jahat yang tersisa di dunia ini. Terus yang 2 ini kemana? Ke akhirat. Dia akan kembali ke akhirat dan membawa catatan-catatan kejahatan dan catatan-catatan kebaikan kita, alias menjadi saksi gitu. Iya, makanya kita mau dia berbohong tidak bisa. Apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan dan kita lakukan sudah dicatat oleh yang baik, yang jahat juga. Iya. Dan buku catatannya itu atau catatannya itu langsung auto masuk ke tubuhnya. Dialah memorinya. Auto dicatat gitu ya. Bukan membawa buku. Malaikat pencatat itu tidak membawa buku. Malaikat pencatat saudara kita. Kalau malaikat pencatat di akhirat itu ada buku. Bukunya itu berbentuk cahaya, akan otomatis tulisannya semuanya. Apa yang kita Dia lakukan, hanya membuka, gitu. membuka siap. Akan ditanya nanti meninggal. Namanya siapa? Dari mana? Alamatnya. Nah itu. Apa saja perbuatan jahat yang pernah kamu lakukan di dunia ini? Kita kan tidak mungkin bisa mengingat semuanya. Saya gini. Setelah itu
dia akan menjabarkan lagi, kamu pernah berbuat ini. Kalau dia nggak ngaku, akan muncul saudara, akan muncul. Ini kan, ini hakim. Saudaranya mirip sekali dengan kita. Mirip. Yang membedakan apa? Warnanya yang beda, warna tubuhnya. Ya, tadi hakim gimana? Hakim di atas hakim akan ada seperti bayangan-bayangan kehidupan dia, apa yang pernah dia lakukan. Layar gitu? Iya. Seperti ada layar LED Layar gitu? cahaya. Oh, cahaya gitu. Layar cahaya tapi tembus pandang dia gitu. Seperti bayangan-bayangan kehidupan. Tidak bisa berbohong mau jalan apapun. Ya. Jadi kita hanya menceritakan sedikit saja. Nah, begitu juga pahala, tidak bisa berbohong. Kita mengaku baik tapi kita aslinya jahat, ya Nggak bisa juga. nggak bisa bohong. Kalau kita menolak itu, maka akan ada di samping-samping kita itu algojo. Kita bisa dicambuk, bahkan ada yang dipentong tubuhnya, sampai mengaku, disiksa sampai mengaku. Setelah itu baru pahala dikurangi, dosa sama dengan hasil surga, neraka, atau kehalam penantian. Jadi tadi kan manusia ini meninggal. Terus kalau dia berbuat baik, berarti kan jiwa yang baik masih ada di sini. Ya, jiwa baiknya ada di dunia ini, lebih ada di rumahnya. Terus yang jiwa dari saudara yang buruk ini, jahat ini, apakah dia lenyap? Bukan. Jiwa buruk itu paling akan ditaruh di sungai, di danau, di hutan, di gunung. Oh, masih ada berarti. Di laut, ya. Dan bentuknya seperti kita? Ya. Kapan, ini kan bertahan lama, yang jiwa-jiwa ini. Apakah punya waktu tertentu expired gitu? Jika urusan di dunianya, hutang piutang di dunianya, janji-janjinya yang ada di dunia sudah dilunaskan, sudah lunas dan sudah, maka jiwa itu akan tenang. Sudah dibayarkan oleh keturunan gitu ya? Sudah dibayarkan oleh keturunannya atau saudara. Ya, setelah itu kan hilang ya. Setelah dibayarkan, setelah lunas lah, intinya urusan duniawi itu hilang gitu ya. Lalu ini yang pencatat ini, itu kan setelah sampai di akhirat ya. Setelah sampai di akhirat, roh yang asli kan sudah dieksekusi gitu ya. Bisa ke surga, alam penantian, ataupun neraka gitu kan. Ini kemana yang pencatat ini? Pencatat itu hilang. Langsung hilang setelah itu ya? Setelah divonis gitu ya? Hilang gitu. Jadi nggak ada sisa gitu ya? Nggak ada. Nah, yang saya pertanyakan, dari mana asalnya ini jiwa mereka akan ini menjadi kembali lagi ke tungku kehidupan gitu, tungku khusus, seperti sebuah wajan jiwa. Dia akan kembali ke wadahnya, ke wajan tersebut. Oh, ada wadahnya. Ada wadahnya. Nanti ketika manusia terjadi reinkarnasi, akan tumbuh jiwa baru dengan wujud yang sama seperti wujud kita. Kan ketika reinkarnasi wujud kita berubah. Tuh, jiwa ini ada tungkunya, tungku besar. Bentuknya jiwa di tungku ini gimana? Putih, bulat gitu, atau seperti apa gitu? Cahaya aja, tapi banyak gitu. Dia berbentuk lingkaran. Ada gitu. Cahaya hitam dan ada cahaya putih. Ada dua bejana gitu. Ada dua wadah ya. Dan itu dilindungi. Itu adanya di alam penghakiman. Di antara alam penghakiman, bukan alam penghakiman, di atas alam penghakiman itu. Di alam seperti tempat gitulah ya. Ya, di bawah alam penantian. Jadi ada departemen khusus gitu ya. Ya, khusus. Hanya untuk itu aja. Ketika dilahirkan, dia akan otomatis pergi gitu. Nah, dua hitam, dua putih keluar, mengikuti isi tubuh yang ada di kandungan. Orang ini kan mengandung. Itu sudah ada jiwanya. Itu baru satu hari saja, ya baru 1 hari saja langsung diturunkan. Langsung diturunkan ke sana si jiwa ini. Makanya jangan macam-macam. Orang berumur 1 hari aja sudah ada jiwanya, sudah ada nyawanya. Iya, kalau nggak ada nyawanya ya mati ya. Nah, itu kan asal usulnya ya. Asal usulnya dari bejana itu turun ke
rahim gitu lah ya, rahim tempat kita baru jadi benih ini ya, baru jadi benih, langsung di sana tinggal gitu kan ya. Nah, untuk warnanya sendiri nih Gus Ropin, warnanya apa aja? Kalau yang pencatat ini apa aja warnanya? Hitam putih. Pencatat ini hitam putih. Lalu yang untuk sifat ini? Kalau saya lihat untuk sifat ini warnanya yang baik itu warnanya seperti kita. Sama seperti kita. Sama seperti kita, tapi lebih cerah sedikit. Lebih cerah. Nah, yang jahat itu sama seperti kita, tapi lebih gelap sedikit kulitnya. Oh, berarti pengaturan brightness-nya aja yang berbeda ya. Kalau dibilang sama sekali seperti kita enggak. Hanya beda warna ya. Dan itu terus mengikuti kita gitu, dalam bentuk jiwa ya. Jiwa, dalam bentuk jiwa ya. Ini bukan saudara nyata ya, ini saudara gaib. Ya berarti kan bentuknya jiwa ya, bentuknya tidak terlihat gitu. Kalau dia tinggalnya itu di mana? Di dalam jiwa kita, dalam melapisi kita. Yang melapisi kita, melapisi roh, lapisan roh jiwa itu. Dia melapisi roh itu ya. Di dalam kunci tadi dia tinggal berarti di sana. Berarti dia cuma diem aja ya, hanya menyaksikan gitu jadinya ya. Menyaksikan, dan sifat ini dia lebih ke menghasut gitu. Ya, siap. Yang mana yang lebih unggul? Jadi begini, saya berikan pepatah. Manusia yang bisa manusia yang bisa mengendalikan sifat buruknya. Tidak ada manusia yang sempurna yang bisa membuang jiwa jahatnya. Tidak mungkin. Bisa mengendalikan jiwa jahatnya dan lebih mengunggulkan jiwa baiknya atau sifat-sifat baiknya, itu adalah manusia yang menemukan jati diri. Saya sering mengatakan jati diri ini jati diri. Itulah jati diri. Oh, ini menemukan jati diri. Iya. Gitu ya. Jangan menemukan jati diri jahat, tapi menemukan jati diri baik maksud saya. Jadi memusuhi sifat-sifat jahat kita untuk menemukan jiwa sifat-sifat baik. Jadi lebih di depan jiwa baik kita dibanding jiwa jahat. Buruk. Jiwa jahat kita akan di belakang, tapi di depan jiwa baik. Ini jadi seperti ini dia, seperti tempat si jiwa ini itu berada di bawah alam sadar kita. Iya, benar. Nah, inilah seperti pikiran-pikiran yang muncul gitu. Ya, inilah yang akan menjadi kadang-kadang mimpi. Kita berada di sini, kita berada di sana itu jiwa yang keluar, bukan roh. Roh keluar mati manusia. Karena roh itu diam. Roh itu diam, ada kuncinya. Terkunci dia rohnya. Tidak akan bisa kemana-mana. Kecuali saat meninggal. Saat meninggal baru keluar roh. Kalau roh keluar kemanapun itu mati manusianya. Tapi jiwanya yang kemana-mana. Dua jiwa ini bisa kemana-mana. Dan bisa masuk lagi. Memang diciptakan seperti itu. Makanya terkadang kita dijapu. Ya mungkin dijapu itu jiwa kita yang mengalami itu. Ya kan kayak sepertinya pernah nih kita berada di tempat ini gitu ya. Mungkin jiwa kita yang pernah ke sana. Spiritual pun menggunakan jiwa. Ya nanti suatu hari penjabarannya ya, karena sangat panjang penjabarannya untuk spiritual. Mungkin saya akan isi spiritual dan herbal untuk tambahannya. Ya, itu jadinya kayak drone gitu ya. Si jiwa ini ya. Dia itu tidak bisa diatur. Oh, dia nggak bisa diatur. Kita nggak bisa mengatur jiwa kita. Tapi kita bisa memperbaiki jiwa kita. Caranya? Ya kita mengunggulkan kebaikan dibanding kejahatan. Jadi kita musuhi manusia yang berhasil di dunia dan akhirat adalah manusia yang bisa mengendalikan sifat jahatnya dan mengunggulkan, mengedepankan sifat baiknya atau jiwa baiknya. Manusia yang sudah bisa mengendalikan sifat-sifat buruknya adalah manusia yang sukses di dunia dan akhirat. Ini yang sulit sekali. Yeah. Yang bisa melakukan itu hanya kalian sendiri. Tak ada ilmu, tak ada obat untuk itu. Tak ada satupun makhluk yang mampu mengobati sifat kita kecuali kita sendiri. Jadi kita sendiri yang bisa melakukan itu. Ya tergantung dari diri kalian sendiri ya. Ya benar. Apa mau jahat, baik ya terserah ya. Makanya orang baik dan orang jahat itu mereka sendiri yang membuatnya, bukan orang lain. Tapi ya pastilah pilihlah yang baik lah ya. Ya. Demi kebaikan kita bersama, kebaikan dirimu dan kebaikan orang-orang terdekat kita. Ya masa yang buruk yang kita pilih.
Ya tahu lah ya mana yang buruk, tapi kan always manusia ya, ego namanya ya. Kenapa saya katakan di surga itu jarang ada orang, jarang ada yang mendapat surga? Ya karena gini dah, manusia itu lebih banyak dikuasai sifat jahat. Karena Tuhan itu menciptakan seperti itu. Karena jika banyak orang yang masuk surga, neraka kosong, full surganya. Ya. Jatuh nanti surganya ya, karena beratnya. Ya kehidupan ini nggak jadi nanti. Oh iya ya, nggak ada perputaran, nggak ada sirkulasi ulang gitu ya. Inilah pelajaran yang harus kita pelajari. Makanya kalau nonton video itu nonton video yang bermanfaat gitu, agar kita bermanfaat hidupnya. Nonton video yang nggak bermanfaat, yang nggak bermanfaat hidup kita. Jadi diri kita akan mencerminkan diri kita sendiri. Jangan salahkan orang kenapa kita bisa seperti ini, ya salahkan diri sendiri. Ya tergantung pilihan orang. Maka dari itu selalulah pilih jalan yang baik ya, jalan kebenaran. Nice. Jalan Tuhan yang sebenarnya. Ada hal yang lain lagi Surwin? Ya itu aja sih. Saya juga butuh waktu yang lama untuk itu. Saya menyadari diri. Saya lepas dari dunia yang gak bagus ke dunia bagus itu butuh waktu dari umur 23 sampai umur 22 sampai 32, 10 tahun lamanya saya mempelajari itu. Ya, Mas Robin kan menyadari itu ya. Saya juga menyadari. Setelah 10 tahun saya baru menyadari bahwa garam itu tidak akan terasa asin kalau tidak dirasain. Ya kan? Iya, kalau tidak dirasain. Yang enggak mencicipinya ya enggak ini. Orang enggak merasa ya. Iya benar kan, benar. Jadi kan? intinya dalam pelajaran itu garam tidak akan terasa asin jika tidak dicicipi. Berarti itu kita harus punya pengalaman hidup untuk mengubah kehidupan kita. Jadi pengalaman buruk kita itu dijadikan pelajaran untuk mendapatkan pengalaman baik, untuk menjadi baik. Jangan anggap kegagalan itu buruk, tapi anggap kegagalan itu sebagai pelajaran. Guru yang terbaik dalam kehidupan adalah pengalaman, titik sebesar matahari, bukan teori. Teori itu nomor berapa itu, jutaan. Yang utama adalah pengalaman. Pengalaman tanpa teori itu bisa berjalan bekerja, tapi teori tanpa pengalaman bisa enggak. Ya. Oh iya, saya nanya, apa jiwa ini bisa dicuri? Bisa. Saya katakan jiwa itu bisa kemanapun dan sulit untuk diperintah. Bisa. Bisa dicuri. Bisa. Kadang-kadang kan kita melihat ada paranormal yang mengatakan jiwanya itu diikat di sini. Beneran? Beneran. Apa boleh lagi ketika kita masih kecil? Kenapa seperti itu? Iya. Kita tahu kelakuan anak kecil. Jiwa itu akan menuruti seperti kita. Kalau kita orang rumahan ya jiwa kita jarang keluar. Kalau kita anak kecil itu kan nggak mungkin rumahan, pasti dia itu suka bercanda kemana, sulit untuk diatur anak kecil. Nah jiwanya pun sulit diatur, masih kesana kemari jiwanya, jarang pulang, makanya diikat gampang. Jiwa anak kecil itu gampang diikat. Tapi banyak juga kejadian jiwa orang besar diikat karena ada kesalahan. Ya, kalau contohnya nih, jiwa yang buruk diambil dicuri, berarti kan sisanya jiwa yang baik doang. Biasanya kalau dicuri itu baik buruk semuanya diambil. Oh, ini seperti berdempet gitu jadinya ya. Ambil satu ya ini ikut juga gitu kan ya. Gitu. Ketika jiwa diambil ya orangnya jadi sakit ya. Biasanya sakit itu sakit aneh. Biasanya pengetahuannya sudah terus-terusan berobat kemana-mana gitu, kok lemes, kok panas, naik turun, sudah ke dokter, sudah segala hal. Pernah sering sekali saya, anak kecil paling sering. Mungkin dia tinggalnya mungkin di freezer. Nggak tahu saya ya, karena mungkin ada kurangnya dalam tubuh jadi panas dingin seperti itu. Orang dewasa juga pernah saya temui seperti itu. Ya, saya tidak bisa memponis kecuali saya lihat sendiri. Oke, ada hal yang lain lagi Gus Win? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kita akhiri video kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin, spiritual detector, Tabib Gus Robin, Peace Man and
for the world. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya.